Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa, di gedung Baitul Quran ini, yaitu tempat kami berpraktek ruqyah dan bekam, kali ini di hadapan saya ada sebungkus nasi padang yang tadi saya membelinya, dan tentunya menunya ada spesial. Tentu bisa ditebak apa isi dari lauk yang di dalamnya. Ya, isinya adalah rendang. Karena beberapa waktu yang lalu rendang menjadi buah bibir. Ketika itu ada seseorang yang mempromosikan jualannya, tapi bahan dasarnya adalah babi. Tentunya hal ini menjadi polemik seperti biasa di tengah kaum muslimin atau di tengah masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Namun ketika kita melihat dari kacamata agama, tentunya kita tidak abu-abu. Kita tidak bingung di dalam menentukan sebuah hukum. Apakah nanti hukumnya adalah halal atau hukumnya adalah haram. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga sebuah statement yang cukup menggelitik dilontarkan oleh seorang kiai yang konon sering juga membuat kontroversi. Maka mudah-mudahan konten ini menjadi tambahan setelah banyak ustadz-ustadz juga mengkanter beliau pendapat yang menurut saya kurang bijak. Apakah rendang punya agama? Ya, seolah-olah pertanyaan ini ingin membenarkan bahwasanya ketika ada orang yang membuat rendang dari bahan yang tidak halal alias haram, kemudian tidak dipermasalahkan. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang makan atau makanan, hukum asalnya adalah mubah. Ya, di dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, boleh-boleh saja. Kita makan, minum, dan sebagainya, aktivitas itu awalnya adalah boleh. Kita mau makan, ya silahkan, tidak makan juga tidak apa-apa. Namun bisa berubah menjadi hukum yang lain. Bisa menjadi haram, ya, atau yang lainnya. Ketika asalnya adalah mubah atau boleh, namun kemudian kita lakukan penyelewengan, inilah yang disebut dengan perubahan hukum, bisa menjadi haram tentunya. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan masalah ini. Seandainya persoalan makan dan minum itu tidak penting, niscaya Allah dan Rasulnya tidak memperhatikan, tidak membuat aturan. Namun makan dan minum sangatlah penting, karena akan menyangkut kehidupan kita. Bukankah kalau kita tidak makan, kita akan lemas? Kita tidak minum, kita akan juga kehausan. Maka persoalan makan tidak bisa dipandang sepele, tidak bisa dipandang dengan remeh. Kembali kepada permasalahan rendang, saya pribadi ada beberapa klien ruqyah yang mengelola rumah makan Padang. Alhamdulillah, beberapa tempat tersebut terbebas dari kesyirikan. Yang sudah menjadi rahasia umum, tidak sedikit orang yang melakukan bisnis memakai cara-cara yang kotor, melakukan perbuatan kesyirikan. Misalnya meletakkan benda-benda kesyirikan, meminta penglaris kepada dukun, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, makanya ketika disebut waktu itu adalah rendang, maka saya tergerak hati untuk yang membuat konten ini. Bahwasanya alhamdulillah saudara-saudara kita dari suku Minang, Sumatera Barat, yang memang mayoritas adalah muslim, yang mereka memiliki slogan ya atau filosofi, yaitu adat basandi sara sanda sara basandi kitabullah. Ya, tentunya ini sebuah ajaran atau aturan yang sangat baik. Maka kita lihat dimanapun orang-orang atau saudara-saudara kita dari Minang membuat rumah makan, selalu ramai dan selalu cocok dengan lidah warga sekitar. Contohnya di Bandar Lampung ini,
Nah, jadi di Baitul Quran ini kami dekat dengan beberapa rumah makan masakan Padang, dan kali ini saya memilih salah satu rumah makan yang namanya adalah Rumah Makan Lima Saudara Jaya, yang alamatnya di Jalan Pramuka depan Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung, ya. Jadi tidak jauh dari tempat kami bermarkas ruqyah dan bekam ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dan minumlah tentunya, karena ketika disebut makan otomatis ada minum di situ. Makan dan minumlah yang halal dan yang thayyib, yang halal dan yang baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah mengapa Allah menyebutkan manusia secara umum, bukan hanya orang beriman. Tentunya karena Islam itulah rahmatan lil alamin. Islam itu untuk kasih sayang sesama manusia, bukan hanya kaum muslimin saja. Orang-orang secara manusia saja, secara umum manusia diajarkan agar makan minum yang baik, apalagi orang beriman. Kalau nanti dalam teks orang beriman, Allah tidak menyebutkan halal lagi. Ya alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik yang Allah rizkikan kepada kalian. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum yang haram akan banyak bermafsadat, membuat mudarat bagi kita. Yang tadi disebutkan sebuah konten atau sebuah iklan jualan rendang babi, tentunya dari sudut manapun ini melukai umat Islam, wabil khusus saudara-saudara kita dari Minang. Karena memang rendang ini sudah disepakati oleh dunia berasal dari Sumatera Barat. Ya, adapun hari ini suku apapun membuat, ya silakan saja. Tapi tidak bisa digeser, kemudian dirubah rendang itu dari provinsi atau suku apa begitu. Tidak bisa, karena memang sudah diakui oleh dunia. Sebagaimana makanan-makanan yang lain. Yang qadarullah, saya pernah alhamdulillah 5 tahun belajar di Makassar. Saya mengenal beberapa makanan khas di sana. Ada coto Makassar, ada sop saudara, ada kalau minuman itu es pisang hijau, dan sebagainya, banyak sekali. Itu khas sana. Ya, tentunya kita tidak bisa mencatut kemudian merubah, itu melanggar hak cipta. Nah, apalagi ya dimasukkanlah hal-hal yang haram, yaitu babi, kemudian direndang dan dipasarkan. Jika makan sendiri saja, misalnya seseorang membuat rendang dari babi, itu tentunya sudah salah karena memasak yang haram. Apalagi kemudian dijual, berarti selain merusak diri sendiri akan merusak orang lain, akan merusak orang-orang yang ya tentunya secara keyakinan bertentangan. Maka alhamdulillah pihak yang terkait segera menyelesaikan, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi kegiatan-kegiatan serupa yang tentunya melukai kaum muslimin pada umumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hatilah di dalam kita berbisnis, di dalam kita makan dan minum, di dalam kita membeli apa yang hendak kita makan untuk kita konsumsi. Karena makanan dan minuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita, akan diolah menjadi daging, menjadi darah. Tidak cukup hanya sampai di situ. Ya, nanti akan kita keluarkan keringat, kemudian kita akan aktivitas. Nah, bagaimana mungkin makanan yang haram kemudian akan melahirkan kebaikan? Sangat tidak mungkin. Yang ada adalah keburukan. Babi misalnya, Anda bisa melihat bagaimana mudarat babi. Bisa dicek di Google, apa mudarat atau kerugian kalau kita mengkonsumsi babi. Keharaman jelas. Kemudian ada cacing pitanya. Nah, misalnya pun cacing pitanya sudah dihilangkan dan sebagainya, tidak menghilangkan hukum haram. Kemudian sifat-sifat dari babi yang buruk bisa menular kepada pemakannya. Babi itu tidak pencemburu,
pemirsa sekalian. Dia tidak memiliki sifat merasa memiliki dan harus dipertahankan. Sifat huyur tidak ada. Ya. Jadi ketika pasangannya diambil oleh babi yang lain, mereka membiarkan begitu saja. Dan kita bisa lihat di beberapa negara yang gemar mengkonsumsi babi, sifatnya akan bisa tertular. Kemudian babi adalah binatang yang paling jorok. Dia bisa makan apa saja termasuk kotoran dirinya. Na'udzubillah. Kemudian dia tidak memiliki leher, sehingga tidak mungkin akan dipotong. Beda dengan ayam, beda dengan sapi yang memiliki leher sehingga bisa disembelih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas untuk apa diciptakannya babi? Nah, tentunya sebagai orang beriman, ketika aturan Allah dan Rasulnya sudah menetapkan itu haram, kita harus menerimanya. Apa hikmahnya diciptakan babi? Tentunya menjadi ujian bagi kita. Bukankah Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kepada kalian siapa yang paling baik amalnya. Ketika disodorkan daging babi, minuman khamr yang haram atau narkoba, maka orang beriman akan sadar ini ujian, harus ditinggalkan. Bukan mengatakan ini kesempatan. Kesempatan misalnya karena ditraktir, karena gratis. Na'udzubillah. Jangan kita korbankan. Ya, makanan yang kecil, ya, yang seperti ini misalnya, kalau ini halal. Misalnya yang haram, tapi kita mengorbankan kehidupan akhirat kita yang layak, yang lebih baik, yang lebih istimewa, yaitu surga. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga mengharap kepada semua pihak untuk ikut menjaga kaum muslimin dari hal-hal yang haram agar tidak tersebar, agar tidak terkonsumsi oleh generasi-generasi yang akan datang. Kita tidak bisa bayangkan ketika anak-anak kita, remaja-remaja kita mengkonsumsi yang haram-haram. Minum sudah haram, makan ikut haram. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, namun juga bisa merusak orang lain atau sekitarnya. Maka dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah melarang yang haram atau menganjurkan yang halal, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena setan jika sudah menggelincirkan, sudah mengajak kepada yang haram, mereka akan ya'murukum bis-su'i wal fahsya', akan menyeru, mengajak kepada perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang buruk akan dihembuskan sehingga seolah-olah menjadi sebuah kebaikan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang rendang, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.